Oke, selamat datang di channel Nenggolan Vlog. Sebelum itu, kami punya salam kesehatan buat kalian semua. Saya akan mengajarkan Anda. Yang pertama, tunjukkan jari Anda ke depan, kemudian taruh sini, kemudian love. Jadi seperti ini. Salam sehat selalu, salam sehat selalu. Oke, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu, like, dan share, kalau perlu juga komen agar membangun channel ini. Guys, sekarang kita berada di Kampung Bantar RT 16 guys. Kampung di sini terkenal dengan RT teladan dan bersih guys. Oke guys, kali ini kita akan melakukan intervensi keperawatan keluarga dengan masalah gastritis guys. Pada tahap perkembangan keluarga dengan dewasa awal guys. Sebelum itu guys, saya akan menjelaskan ada 5 tahap dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama guys, itu mengenal masalah keperawatan keluarga. Di keluarga yang saya kaji guys, masalahnya itu gastritis guys. Kemudian yang kedua itu memutuskan cara merawat dengan gastritis guys. Itu kita menjelaskan bagaimana cara memutuskan cara merawat dengan gastritis. Kemudian yang ketiga ada cara merawat gastritis dengan obat-obatan tradisional guys. Yang keempat, modifikasi lingkungan guys. Dan yang kelima, ada memanfaatkan fasilitas kesehatan. Langsung saja kita bahas satu persatu ya guys. Kalau kita kupas satu persatu sampai tuntas. Oke, dari yang pertama guys, yaitu mengenal masalah kesehatan pada keluarga guys. Di sini masalah kesehatannya guys itu gastritis guys. Itu akan diberikan pendidikan kesehatan guys. Kemudian pertemuan pertama ini guys, kita membahasnya sekali dua guys, yaitu cara memberikan pendidikan kesehatan dan cara memutuskan untuk merawat keluarga dengan gastritis guys. Oke guys, di sini kita menggunakan komunikasi terapeutik guys dengan 3 tahap guys. Yang pertama itu ada fase orientasi, yang kedua ada fase kerja, yang ketiga fase terminasi. Di fase orientasi guys ada pembagiannya lagi guys. Yang pertama itu mengucapkan salam guys. Yang kedua itu memperkenalkan diri. Dan yang ketiga itu memperkenalkan dosen pembimbing kalian guys. Jika dosen pembimbing kalian mengikuti turun ke lapangan guys. Kemudian yang keempat guys, menjelaskan tujuan guys. Dan yang kelima membuat kontrak waktu. Kemudian yang kedua guys, itu ada fase kerja. Di fase kerja itu ada pembagiannya lagi guys. Yang pertama itu menggunakan media yang tepat seperti leaflet, lembar balik guys. Kemudian yang kedua, menggali pengetahuan keluarga sebelum melakukan pendidikan kesehatan tentang gastritis guys. Kemudian yang ketiga, itu memberikan reinforcement positif atau memberi pujian kepada keluarga atas pendapatnya guys. Kemudian yang keempat, berikan pendidikan kesehatan dengan bahasa yang dapat dimengerti guys oleh keluarga. Kemudian yang kelima, itu memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya. Dan yang keenam guys, beri jawaban yang tepat dan mudah dimengerti oleh keluarga. Oke guys, tahap ketiga itu ada fase terminasi. Nah, fase terminasi itu ada pembagiannya juga guys. Yang pertama, itu memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyimpulkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan guys. Yang kedua, itu membuat kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya guys, agar pertemuan esoknya itu terencana guys. Kemudian yang ketiga, menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. Oke guys, langsung saja tonton videonya, semoga bermanfaat. Dari penjelasan tentang penyembuhan gastritis sama cara memutuskan untuk merawat gastritis di rumah Bu. Nah, di sini saya kurang lebih minta waktunya 30 menit Bu ya. Bisa Bu ya? Baik, langsung saja Bu. Di sini kan ada penyembuhan gastritis. Sebelumnya Ibu tahu apa itu gastritis Bu? Atau penyakit mah gitu. Penyakit mah Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Saya jelasin lagi. Sudah kenal penyakit mah. Apa itu gastritis? Gastritis atau mah merupakan suatu keadaan peradangan atau pendarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut atau kronis. Nah, jadi Bu, yang disebut dengan gastritis itu terjadi peradangan di mukosa lambung Bu, yang bersifat akut. Yang akut ini maksudnya Bu, yang kurang dari 6 bulan. Nah, itu namanya akut, yang kurang dari 6 bulan. Kemudian yang kronis ini Bu, ini jangka waktunya yang lebih dari 6 bulan. Dia selama 6 bulan itu sakit terus nyeri ulah hati gitu Bu. Nah, jadi gastritis itu
peradangan atau perdarahan mukosa lambung dapat bersifat akut atau kronis Bu ya. Kasih Bu. Kemudian Ibu tahu apa saja penyebabnya Bu? Penyebab gastritis itu apa Bu? Itu sering makan tetangga. Iya betul sekali Bu. Apalagi Bu? Sering makan yang pedas-pedas. Iya betul sekali Bu. Saya tambahin lagi Bu ya. Penyebabnya itu Bu, itu pola makan tidak teratur. Betul yang kata Ibu tadi. Makanya misalnya makan pagi nih, sarapannya nih misalnya mau berangkat kerja nih ibunya ya. Ibunya telat. Nah, sarapan pagi pergi kerja. Nanti sakit Bu, makanya Bu, lambung. Soalnya kan gastritis ini kan ini Bu, peningkatan terjadi asam lambungnya meningkat Bu. Jadi kalau kurang itu dia meningkat Bu. Kemudian apalagi kalau ibu kan sudah ada riwayat gastritis ya. Nah, kemudian sering makan makanan yang asam seperti nanas, godong, rujak dan lain-lain Bu. Kemudian suka makan makanan yang pedas. Nah, kalau ibu ini kan waktu kita kajian sebelumnya ibu suka makan pedas Bu ya. Nah, itu Bu, itu nanti dikurangi Bu makanan pedasnya. Kemudian suka makan makanan yang banyak mengandung gas. Yang mengandung gas ini Bu seperti kubis, kol, sawi, nangka dan lain-lainnya Bu. Kemudian suka minum kopi. Nah, ibu suka minum kopi enggak Bu? Sebenarnya sih Enggak Bu ya. Bagus Bu kalau enggak. Nah, kemudian stres Bu. Stres ini bisa mengakibatkan gastritis juga Bu. Kemudian ada kalau yang suka minum beralkohol itu tidak. Kemudian kebiasaan merokok enggak juga Bu ya. Dan kuman Helicobacter ada kumannya juga Bu. Helicobacter pylori. Nanti saya tuliskan di leafletnya ada Bu ya. Kemudian ibu tahu tanda dan gejalanya gimana aja gastritis Bu? itu mual. Mual ya. Pembung gitu. Nah, tanda dan gejalanya ini Bu seperti ada nyeri ulur hati, kemudian mual, muntah, tekanan darah menurun, pusing, keringat dingin, nadi cepat, dan kadang berat badan menurun juga Bu. Kadang berat badan menurun ini akibat gastritis. Kadang biasanya makan itu jadi malas gitu Bu ya. Telat, jadi turun badan, berat badan bisa menurun Bu. Kemudian nafsu makan menurun dan perut terasa kembung. Kemudian apa sih akibat lanjut dari gastritis atau disebut MAG? Nah, ini Bu ada akibat lanjutnya. Yang pertama itu ada pendarahan pada saluran cerna. Kemudian terjadi luka berlanjut pada lambung. Dan kurangnya darah karena terganggunya penyerapan vitamin dan zat besi. Dan yang terakhir itu ada kanker lambung Bu. Kanker lambung ini sudah bahaya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah dirawat di rumah sakit? Gastritis belum kan? Jadi cuma gejalanya sendiri. Nggak mau sampai bulan repot. Repot Bu ya. Oke. Jadi di sini Bu ada nih bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama itu Bu makan teratur setiap 2-4 jam. Kemudian yang kedua itu mengurangi makanan-makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam, dan yang bergas tadi Bu. Kemudian menyediakan makanan ringan, misalnya untuk ganjal-ganjal ini kan nggak sempat masak, sediain aja makanan ringan seperti roti, yang ringan seperti itu makanan yang mengganjal Bu ya. Kemudian mengurangi stres. Nah, baik Bu, dari sini kan sudah selesai nih Bu. Di sini kan kita ini berarti cara memutuskan untuk merawat pasien dengan gastritis nih Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, saya mau mengevaluasi kembali apa yang telah kita sampaikan. Mungkin dari sini ada yang mau Ibu tanyakan tentang penyuluhan gastritis ini. Mungkin ada yang belum Ibu mengerti apa itu Bu, bisa tanyakan sama kami. Mungkin karena enggak lah, karena memang sudah merasakannya Bu ya. Jadi tahunya misalnya ciri-ciri sakitnya, minum apa yang bisa enggak sakit, makan apa. Nah, baik Bu, ya sekarang saya nanya sama Ibu ya Bu ya. Dari ini mungkin Ibu bisa nggak menjadi salah satu dari penyebab dari gastritis tadi Bu, apa Bu? Salah satunya. Penyebabnya itu makan nggak teratur. Iya bagus sekali Bu. Ya, terus misalnya terlambat makan kan, makan asam dulu tuh, nah langsung itu naik tuh asam lambungnya. Bagus sekali Bu ya.
Nah, jadi Bu, yang sudah kali ini kita cara memutuskan untuk merawat dengan gastritis itu Bu ya. Nah, sesuai dengan ini mungkin pertemuan selanjutnya kita akan melakukan perawat gastritis dengan menggunakan obat herbal. Sebelumnya Ibu sudah menggunakan obat herbal apa Bu untuk gastritis ini? Kunyit sudah sering karena saya jual jamu. Oh iya, jual jamu ya. Terus lidah buaya. Iya. Oke. Lidah buaya kan dicoba Bu ya. Oh ya udah, nanti kita cari yang baru Bu, yang belum pernah dicoba Bu. Itu sudah dicoba yang kunyit itu gimana Bu? Ada perubahan nggak Bu? Enak Bu ya. Enak Bu ya. Oke, itu mungkin besok kita bisa ketemu untuk selanjutnya. Itu mungkin jam berapa Bu? Untuk cara merawatnya dulu, cara untuk menggunakan obat herbal gitu Bu. Biar kami nanti cari yang terbaru gitu kan Bu. Jam berapa itu kira-kira besok bisa? Di rumahnya. Di rumah ini. Kalau besok mungkin jualan pagi. Jualan pagi, sore. Sore ada. Sore jam berapa Bu? Jam 12 ke atas tuh sore jam 1 juga di rumah. Udah jualannya cuma sampai ke atas setengah 11. Oh, setengah 11 jam 1 itu ya. Iya. Oke Bu. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi dapat kita simpulin Bu ya. Coba Ibu bisa nyimpulin ini dah Bu dari penyuluhan kita hari ini tentang gastritis, seperti dari pengertian dan gejala apa aja gitu. Ibu simpulin apa gitu? Kesimpulannya ini tadi ya, cara pola makan kita, terus cara pengobatannya kan, penanggulangannya kan, terus dari ini pengertian gastritis sendiri Bu, seperti penyakit apa gitu. Yang gastritis kan meningkatnya asam lambung, kronis atau akut tuh ya. Nah itu. Kemudian ininya Bu, tadi cara pencegahannya gimana Bu? Pencegahannya makan teratur. Makan teratur. Terus tidak perlu stres. Iya, untuk itu stres itu penyebab juga Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Ibu sudah bisa berpartisipasi untuk penyuluhan ini Bu ya. Nah, baik Bu, kalau gitu saya ucapkan terima kasih sudah membantu kami Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya bagian kita cari dulu.